Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Saya sudah lama tidak membuat konten di channel ini karena ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan dan alhamdulillah di awal tahun yang luar biasa ini tahun 2025 eh, agak sedikit lenggang ya dan dengan tentu hal-hal lainnya sedang dipersiapkan. Teman-teman, saya ingin sharing aja ya karena channel ini sebetulnya dalam masa preview ulang karena di konten-konten saya sebelumnya ternyata cuplikan-cuplikan yang saya ambil video itu terjadi copyright eh, dan itu melanggar kebijakan dari YouTube ya. Maka saat ini saya mungkin akan membuat konten seperti ini aja, tidak ada cuplikan-cuplikan, saya sharing aja. Kalau dirasa bermanfaat ya monggo, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan kali ini yang saya ingin sharing adalah ini kabar terbaru terkait dengan timnas Indonesia ya, di mana PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir resmi memecat Sintayong kemarin ya hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Pemecatan ini cukup mengagetkan bagi banyak sekali fans timnas Indonesia, di mana sebetulnya banyak sekali kita fans Indonesia yang sedang apa namanya mengharapkan sebuah hasil yang terus positif dilakukan. Terakhir kita menang melawan Arab Saudi ya 2-0 dan membuat Indonesia berada di peringkat ketiga babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di bawah Jepang dan Australia. Dengan poin 6 ini menjadi rekor juga, baru pertama kali ada timnas di Asia Tenggara yang mampu mendapatkan poin 6 di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia. Dan namun itu tidak cukup, apalagi ditambah bahwa terakhir di Piala AFF Indonesia dengan pemain muda yang dibawa oleh Sintayong tidak mampu tembus ke babak semifinal. Jadi di babak fase grup saja hanya meraih hanya hanya bisa berada di peringkat ketiga sehingga tidak bisa, kita kalah dengan Filipina, kalah dengan Vietnam, lalu seri melawan Laos dan juga hanya menang melawan Myanmar. Jadi poinnya hanya 4 gitu ya dan itu nggak cukup. Dan eh, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa sebetulnya faktor evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada saat Piala AFF kemarin, tapi juga dari sebelum pertandingan melawan Cina di beberapa pertandingan sebelumnya, ya, 3 pertandingan sebelumnya di babak kualifikasi Piala Dunia itu sudah dilakukan evaluasi, namun memang karena ada waktu yang mepet dengan pertandingan berikutnya, maka tidak dilakukan. Dan saat ini sudah dilakukan. Nah, akhirnya Sintayong harus selesai bersama timnas, masih pro dan kontra juga para pendukung. Tapi saya harus berpikir seperti ini ya teman-teman. Uh, Memang ya secara profesional harus selalu diterima apapun keputusan yang dilakukan. Tentu ada sisi di mana PSSI ini melihat memang kurang dan perlu perbaikan. Dan salah satu yang mendasar juga karena kan disampaikan penggantinya merupakan pelatih berasal dari Belanda. Nah, ramai juga diberitakan bahwa yang akan menggantikan Sintayong itu yang akan dikenalkan oleh PSSI pada tanggal 12 Januari hari Minggu besok itu merupakan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini merupakan pelatih muda dari Belanda, mantan pemain timnas Belanda, mantan penyerang Barcelona, AC Milan, Ajax gitu ya, yang mana cukup legendaris di Belanda. Meskipun secara pengalaman di timnas senior suatu negara baru hanya menukangi timnas Kurakau. Dan timnas Kurakau pun tidak terlalu baik sebetulnya ya saat ditukangi oleh Patrick Kluivert. Nah, terbukti beberapa informasi yang disampaikan oleh fans dari Kurakau memberikan testimoni di akun official dari Kurakau bahwa Patrick Kluivert ini tidak cukup untuk bisa membuat Kurakau berprestasi
minimal dari beberapa pertandingan awal, 4 pertandingan itu tidak pernah menang, kemudian, eee dari 8 pertandingan juga hanya berapa kali menang, itu pun melawan timnas-timnas kepulauan yang liganya nggak jelas gitu. Nah, ini menjadi sebuah perasaan gundah gulana bagi para fans timnas. Apakah Patrick Kluivert ini nanti akan mampu, Kluivert ya, ini akan mampu untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak final Piala Dunia 2026 dan atau tidak gitu ya. Ya kita harapan kita juga sih sebetulnya mampu gitu ya. Ditambah sebetulnya ada juga rumor yang beredar bahwa Patrick ini akan ditemani oleh Van Gaal sebagai direktur teknik, meskipun itu belum pasti, belum jelas ya, belum ada keterangan resminya. Kita tunggu aja tanggal 12 ya, besok belum nggak lama lagi, dan terus juga berdoa dan memberikan dukungan semoga apa yang dilakukan oleh PSSI kali ini merupakan sebuah langkah yang tepat dan memang sebagai langkah untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ada sisi positif sih sebetulnya ya, di mana dengan adanya pelatih Belanda, di mana juga timnas Indonesia 90% pemainnya merupakan pemain naturalisasi, pemain keturunan dari Belanda, ini akan mempermudah komunikasi. Ya, komunikasi antara pelatih dan pemain ini bisa lebih mudah gitu ya. Meskipun nanti yang akan sulit adalah pemain dari Liga 1. Tapi ya nggak jadi soal, karena yang paling banyak main biasanya dari line up itu 11 pemain, 9 orang pemain naturalisasi keturunan gitu ya. Hanya 2 aja yang pemain lokalnya, maksudnya pemain Liga 1-nya. Nah ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri sebetulnya, semoga, dan juga gaya permainan dari Belanda ini kan, Patrick Kluivert ini juga mantan asisten Louis van Gaal waktu di Piala Dunia 2014 ya kalau nggak salah, di mana kan gaya permainan Belanda ini kan menyerang ya, total football gitu. Nah ini diharapkan memang timnas Indonesia tidak melulu bermain defense lalu counter attack, tapi juga bisa bermain bola secara maksimal ya, secara lama dan total football gitu ya. Oke, itu aja teman-teman cerita ngalor ngidul di channel ini dari saya. Mudah-mudahan bisa konsisten terus ya bikin konten berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, support terus, dan sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.